Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IT 401, mata prodi PJJ Informatika. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mia Handini, ST, MMSI. Oke, di tugas kali ini diminta untuk membuat desain website dengan tema bebas, mulai dari temanya e-commerce, LMS, atau website perusahaan. Oke, di tugas kali ini saya memilih tema dengan temanya adalah Learning Management System atau LMS. Jadi untuk desain yang saya pilih di sini adalah membuat website desain dari website Learning Management System atau LMS. Oke, berikut beberapa agenda yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Yang pertama, kita bahas dulu terkait definisi dari interaksi manusia komputer itu apa dan Learning Management System atau LMS itu apa. Selanjutnya kita bahas dulu sebelum masuk ke pembahasan pembuatan dari websitenya. Pastinya kita harus tahu dulu latar belakang apa yang melatar belakangi kita membuat website tersebut. Terus tujuannya apa? Selanjutnya kita bahas tema desain, fitur-fitur user interface pada website yang sudah kita buat. Terus terakhir kita summary dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan dalam proses pembuatan website ini. Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait definisi dari IMK dan LMS atau interaksi manusia komputer dan LMS itu Learning Management System itu apa. Kita bahas dulu terkait interaksi manusia dan komputer. Jadi interaksi manusia dan komputer atau IMK merupakan bidang studi atau bidang ilmu yang berfokus pada desain dan penggunaan sistem komputer yang efektif oleh manusia. Nah, IMK ini mencakup analisis, desain, dan evaluasi user interface untuk memastikan bahwa interaksi antara manusia dan komputer berjalan secara efisien, nyaman, dan intuitif. Tujuan dari interaksi manusia komputer ini atau IMK merupakan adalah meningkatkan user experience dengan membuat teknologi lebih mudah digunakan dan lebih responsif terhadap kebutuhan manusia. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan setiap kegiatan manusia dalam menggunakan aplikasi. Jadi nanti pastinya itu kita membuat satu website atau aplikasi yang user friendly, jadi mudah digunakan oleh user. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Learning Management System atau LMS. LMS ini mungkin sudah sering kita gunakan dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, Learning Management System itu sendiri adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola, mendistribusikan, dan melacak aktivitas pembelajaran. LMS memungkinkan institusi pendidikan dan organisasi untuk menyediakan kursus atau pelatihan online, materi pembelajaran, serta mengelola tugas dan penilaian. Nah, dengan LMS, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, memungkinkan akses yang mudah bagi siswa dan pengajar atau teacher, guru, dosen, dan lain-lain, serta mendukung interaksi dan kolaborasi secara virtual atau online. Nah, itu ya. Jadi tujuan dari Learning Management System ini sebagai wadah untuk kita bisa belajar berkolaborasi dalam hal pendidikan secara online atau daring. Oke, apa yang melatar belakangi dalam proses pembuatan desain LMS ini? Nah, dalam era digital saat ini, teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Nah, termasuk di sektor pendidikan.
Learning Management System atau LMS adalah platform yang memfasilitasi proses pembelajaran melalui teknologi digital secara daring atau online. Nah, LMS memungkinkan institusi pendidikan untuk mengelola kursus, materi pembelajaran, dan interaksi antara siswa dan pengajar secara efisien. Oke, oleh karena itu, pentingnya untuk mendesain website LMS yang tidak hanya fungsional, tetapi juga user-friendly, agar dapat memberikan pengalaman atau experience belajar yang optimal bagi user atau pengguna. Nah, itu yang melatar belakangi kita membuat website LMS ini. Jadi, eh, untuk memudahkan proses belajar, terus dengan user interface yang user friendly, jadi mudah digunakan oleh setiap fungsi, setiap mahasiswa, setiap siswa ataupun guru dan dosen. Oke, tujuan dari pembuatan website LMS. Yang pertama pastinya untuk meningkatkan aksesibilitas, membuat platform yang dapat diakses oleh semua siswa dan pengajar, kapan saja dan di mana saja, atau anywhere dan anytime. Jadi proses pembelajaran bisa dilakukan secara online, kapanpun dan dimanapun. Yang penting memiliki koneksi internet yang stabil. Memiliki koneksi internet yang stabil. Nah, selanjutnya tujuannya adalah meningkatkan interaksi, fasilitasi komunikasi yang efektif antara siswa dan pengajar serta antar sesama siswa. Selanjutnya yaitu menyediakan sumber daya pembelajaran atau resource pembelajaran, penyedia materi khusus, tugas, kuis, dan sumber daya pembelajaran lainnya secara terorganisir. Nah, selanjutnya memantau kemajuan belajar, memungkinkan pengajar untuk melacak kemajuan siswa dan memberikan feedback yang konstruktif. Jadi bisa saling berkomunikasi, saling berdiskusi di website LMS tersebut. Nah, selanjutnya meningkatkan keterlibatan increasing engagement. Nah, ini pastinya membuat desain yang menarik dan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Inilah pentingnya user interface yang bagus, user interface yang friendly. Jadi ketika user mengakses LMS tersebut bisa merasakan experience yang nyaman seperti itu. Jadi pentingnya untuk mendesain LMS dengan tampilan yang eye catching atau bagus, jadi lebih nyaman digunakan. Nah, tema desain yang kita gunakan yaitu temanya Empowering Education Through Seamless Interaction, yang dimana yang pertama itu ada user-centric design, desain yang berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna dengan interface yang intuitif dan navigasi yang mudah. Jadi kita berfokus pada kebutuhan user, kenyamanan user, terus memiliki interface yang intuitif dan navigasi yang mudah digunakan oleh user. Jadi eh, bisa memudahkan ketika user menggunakan website LMS kita. Selanjutnya modern and clean aesthetic, menggunakan warna yang tenang, tipografi yang bersih, dan tata letak yang minimalis untuk menciptakan tampilan yang profesional dan mudah digunakan. Nah, pastinya dalam pemilihan warna yang kita apply di website kita itu sangat penting juga ya, untuk kenyamanan bagi user saat menggunakan website yang setelah kita buat. Terus interaktif elemen. Nah, pastinya kita menyertakan elemen yang interaktif seperti forum diskusi dan fitur kolaborasi untuk mendorong partisipasi aktif pengguna atau user. Selanjutnya ada responsive design. Pastikan desain responsif agar dapat diakses dengan optimal melalui berbagai perangkat, baik desktop, tablet, maupun smartphone. Jadi, website yang kita buat itu bisa diakses dari berbagai perangkat. Nah, contohnya tadi desktop, atau dari laptop, komputer, tablet, dan juga smartphone. Nanti kita bisa lihat tampilannya ketika kita akses dari laptop dan ketika kita akses dari smartphone atau HP. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ini ya, fitur-fitur yang kita apply di website LMS kita. Nah, ini yang pertama ada login page. Nah, ini pastinya LMS itu pasti ada login page-nya ya.
untuk memvalidasi authorized access dari user. Nah, login pack ini berfungsi sebagai halaman login bagi user. Sebelum masuk ke dashboard LMS, di halaman ini user diminta untuk menginputkan username dan password. Nanti sebelum dosen bisa akses ke LMS, itu pastinya nanti diminta dulu untuk memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, untuk username dan password ini biasanya bisa didaftarkan oleh admin atau bisa di generate atau didaftarkan oleh user. Namun nanti pastinya butuh aktivasi atau validasi dari admin. Nah, ini ya ketika diakses dari desktop, dari laptop, terus ini yang di bagian kanan ketika kita akses dari smartphone atau HP. Oke, ini pembahasan lanjutan dari login pack. Di bagian login pack ini terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan, pastinya digunakan untuk membantu user. Nah, jika user salah menginputkan username atau password, maka akan muncul notifikasi invalid login. Please try again. Ini memberitahukan bahwasanya username dan password ataupun password yang dimasukkan oleh user tidak sesuai dengan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Namun di sini ada fitur yang bisa membantu user supaya user tersebut bisa login kembali ke LMS. Di mana fitur ini kita namakan di sini bisa forget password, namun di sini kita pakai lost password. Nah, di mana user dengan password akunnya, di mana jika user lupa dengan password akunnya, maka bisa di reset dan mendapatkan password baru yang akan dikirim ke email user yang terdaftar. Nanti user bisa klik lost password, terus bahkan akan didirect ke halaman berikutnya dan diarahkan untuk memasukkan email dan password username dan ataupun password email yang terdaftar. Maka nanti akan dikirimkan email untuk melakukan reset password. Nah, selanjutnya ada homepage, di mana homepage ini pada halaman homepage ini terdapat topik pelatihan ataupun course. Ini setelah user login ya, setelah user masuk ke LMS. Nah, jadi di homepage ini akan terdapat pelatihan atau course yang tersedia yang sebelumnya sudah dibuat oleh admin atau teacher. Oke, ini kita fokus di bagian role admin dulu ya, sebagai admin. Nah, lanjut yang pembahasan homepage-nya. Nah, pada halaman home ini terdapat topik pelatihan atau course yang tersedia yang sebelumnya sudah dibuat oleh admin atau teacher. Di bagian navigasi bar terdapat beberapa menu ya. Di sini kita cantumkan beberapa menu saja untuk memudahkan user. Jadi tidak terlalu banyak menu yang kita tampilkan. Nah, di bagian navigasi itu terdapat beberapa menu mulai dari home, dashboard, my course, site administrator. Ini muncul karena memang kita login menggunakan user admin dan info user aktif serta total penggunaan storage. Jadi ketika kita menggunakan user admin, otomatis kita bisa melakukan perubahan terhadap website yang sedang kita develop. Nah, pembahasan lanjutan tentang homepage. Nah, ini terdapat di halaman depan website di bagian header juga terdapat button untuk mengaktifkan dan menonaktifkan edit mode, di mana jika edit modenya diaktifkan, maka admin bisa menambahkan beberapa fitur baru lainnya pada website. Nah, jadi ketika edit modenya itu diaktifkan, user admin itu bisa melakukan penambahan fitur, perubahan fitur, dan lain-lain. Nah, itu ada di bagian kanan atas. Nah, selanjutnya ada fitur My Course Page. Pada halaman ini terdapat course-course yang tersedia serta status course yang sudah didaftarkan. Nah, ini di bagian ini terdapat course yang sudah dibuat sebelumnya ya, termasuk status course berapa persen sudah dikerjakan. Nah, selanjutnya ada administrator page karena kita login menggunakan user admin, otomatis di sini pasti terdapat site administrator di mana halaman inilah yang menjadi pembeda antara user dengan role admin atau teacher dan user biasa atau student. Di mana pada halaman ini administrator bisa melakukan perubahan, penyesuaian, hapus atau delete dan penambahan fitur terhadap website. Nah, di sini
sebagai user admin itu bisa membuat account untuk student atau untuk siswanya. Nah, selanjutnya ada fitur membuat course baru. Ya, pastinya sebagai user teacher atau admin, nah pastinya bisa membuat course yang akan disediakan untuk student atau siswa. Nah, pada halaman ini admin atau teacher bisa membuat course, mata kuliah atau pelatihan baru yang akan diberikan kepada student. Ini ada course, terus add more course atau add course baru. Jadi untuk membuat course yang akan nantinya diberikan kepada student. Nah, selanjutnya mengisi materi pada halaman course yang sudah dibuat. Nah, pada halaman ini admin atau teacher bisa mengisi materi course, mata kuliah, atau pelatihan baru yang akan diberikan kepada student. Nah, ini di sini admin bisa atau teacher bisa membuat course baru, bisa mengisi beberapa fitur yang ada di sini, mulai dari memasukkan file, terus memberikan deskripsi dari setiap sesi atau pertemuan. Dan di sini kita bisa buat sesi per satu, terus dengan beberapa sub-menunya. Sub-menunya itu bisa diisi materi atau di sesi satu kita bisa buat quiz atau kita bisa masukkan tugas juga. Jadi ada menu dan sub-menunya. Oke, selanjutnya mengisi materi pada halaman ini lanjutan. Nah, pada halaman ini banyak sekali activity resource yang bisa diberikan oleh teacher kepada student. Yang mulai dari file materi, kuis, terus ada tugas, forum diskusi, link video atau artikel sebagai referensi tambahan. Nah, sini kita bisa lihat nih, dari student atau dari teacher atau admin itu bisa memberikan beberapa resource kepada student, mulai dari tugas, terus ada memberikan file berupa materi, terus bisa open forum juga untuk diskusi. Jadi banyak yang bisa mencantumkan URL video juga untuk tambahan materi yang bisa dipelajari oleh student. Nah, selanjutnya di sini untuk fitur membuat quiz. Jadi teacher juga bisa membuat quiz sebagai pada halaman ini, teacher bisa membuat quiz untuk diberikan pada student. Quiz ini bisa dibuat per sesi atau bisa di akhir sesi pembelajaran. Nah, untuk tes pemahaman student atas materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini masih berlanjut untuk pembuatan kuisnya itu. Untuk pilihan soalnya itu bisa disesuaikan pilihan kuisnya. Jadi membuat kuis terdapat beberapa tipe soal dan jawaban yang bisa disetting, mulai dari multiple choice, false and true, terus ada essay dan lain-lain. Jadi banyak ya untuk tipe soal yang bisa kita pilih dalam membuat kuis ini. Nah, terus bisa membuat forum diskusi. Jadi ini bisa sebagai forum untuk diskusi antara teacher dengan siswa atau student atau antar siswa. Jadi bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi di forum diskusi ini. Nah, terus membuat user. Nah, pastinya sebagai admin atau teacher, sebagai admin, itu bisa membuat akun, di mana akun ini bisa nanti diberikan kepada masing-masing siswa. Jadi kita bisa daftarkan menggunakan eh, NIM siswa ya, nomor induk mahasiswa. Nah, karena kan nomor induk mahasiswa itu dia bersifat unik. Nah, ada menunya di sini, user, terus add a new user. Nah, selanjutnya ini masih contoh user yang sudah dibuat oleh admin dengan nama siswa itu Zihian. Terus username-nya itu menggunakan nick dari mahasiswa. Nah, selanjutnya partisipan. Di sini kita setelah membuat akunnya, kita bisa pilih untuk akun yang sudah kita buat. Pilihannya itu mulai dari kita set role-nya itu sebagai student atau teacher, atau kita bisa set sebagai manager. Jadi atau non-editing teacher, jadi dia teacher atau dosen tapi tidak bisa melakukan edit. Nah, itu kita bisa sesuaikan untuk role-nya di setiap akun yang kita buat. Nah, selanjutnya kita bahas ini fokus ke role sebagai student. Nah, untuk login pack-nya itu sama ya. Cuman tadi untuk username-nya kita menggunakan admin, terus kalau untuk
login page student ini pastinya kita membuat memasukkan username sesuai yang sudah dibuat oleh admin. Contohnya tadi username-nya menggunakan NIM dari siswa, NIM dari mahasiswa. Nah, ini untuk login pack-nya itu masih sama untuk ketika ada error kita bisa ketika ada error kita bisa menggunakan fitur lost password untuk melakukan reset password yang sebelumnya kita lupa password dari akun kita. Nah, terus ada home pack juga. Nah, inilah perbedaan dari ini ya. Pada home pack ini tersedia course ataupun pelatihan yang sudah dibuat oleh teacher untuk student. Di sinilah perbedaan antara akun admin atau teacher dengan student, di mana student tidak bisa melakukan editing atau perubahan terhadap halaman website. Nah, ketika kita login menggunakan akun admin, tadi kan ada di bagian kanan atas itu ada button edit mode. Nah, tapi kalau menggunakan akun mahasiswa atau akun student ini, pastinya tidak bisa melakukan edit. Jadi hanya bisa menerima materi dan mengerjakan materi, kuis, tugas, dan lain-lain dari student atau dari teacher atau guru. Nah, untuk dashboardnya sendiri, di sini terdapat list course yang pernah diakses, terus ada timeline, terus ada kalender ya, atau jadwal pelatihan, pembelajaran, ataupun course. Jadi terdapat di bagian dashboard ini terdapat course yang sudah kita daftarkan sebelumnya, yang sudah didaftarkan oleh mahasiswa atau siswa sebelumnya. Terus My Course Pack ini juga course yang sedang dijalani oleh siswa ataupun student. Nah, halaman mengerjakan course. Nah, di sini pada halaman website ini student bisa mengerjakan setiap materi yang tersedia pada course, bisa mendownload materi, mengerjakan kuis, menonton video, mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh teacher sebelumnya. Nah, contohnya di sini bisa membaca deskripsi yang diberikan oleh teacher sebelumnya, terus bisa mendownload file materi, terus bisa mengerjakan kuis juga. Nanti kita cek untuk mengerjakan kuisnya ya. Ini contohnya siswa melakukan download terhadap materi yang sudah diberikan oleh teacher. Nah, halaman mengerjakan kuis. Nah, ini contohnya halaman mengerjakan kuis ya. Setelah selesai mengerjakan sesi satu materi, setelah membaca materi satu, selanjutnya ada kuis di sini. Jadi kita bisa atem siswa bisa mengerjakan kuis. Terus student bisa mengerjakan quiz yang sudah diberikan oleh teacher sebelumnya dengan mengklik attempt quiz atau re-attempt quiz jika sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Sebenarnya attempt ini bisa dilimit oleh teacher saat membuat quiz. Jadi ini di sini ada re-attempt quiz ya, karena ketika ini settingannya itu di unlimit atau tidak di limit ya. Jadi sebenarnya teacher itu bisa melakukan limit berapa kali siswa atau mahasiswa ini bisa mengerjakan kuis. Jadi kalau misalkan hanya di setting satu, otomatis ketika mahasiswa sudah mengerjakan kuis sebanyak satu kali, selanjutnya tidak bisa melakukan mengerjakan kuis lagi karena ada batasannya. Jadi itu bisa disetting oleh teacher di dashboard admin sebelumnya. Nah, ini mulai mengerjakan kuis, terus mahasiswa mengisi kuis yang sudah diberikan sebelumnya. Di sini pilihan soal yang dibuat itu contohnya false and true. Nah, ketika kuis sudah diisi semuanya, sudah mengisi semua soal, mahasiswa sudah mengisi semua soal, maka bisa klik submit al finish. Jadi ada konfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan semua jawabannya itu sudah yakin. Jadi ada konfirmasi terlebih dahulu. Jika belum yakin, bisa return kembali ke soal-soal sebelumnya untuk cross-check kembali apakah jawaban sudah sesuai atau belum. Nah, ketika sudah submit, maka akan muncul nilai yang diperoleh oleh siswa ketika selesai mengerjakan kuis. Nah, ini forum untuk diskusi sebelumnya yang sudah dibuat, jadi siswa bisa mereply di forum yang sudah dibuat oleh teacher sebelumnya. Terus di LMS ini juga terdapat notifikasi, pada halaman student juga terdapat fitur chat dan notifikasi ya. Di mana fitur chat ini student bisa berkomunikasi dengan student lain dan dengan teacher dalam bentuk chat. Untuk notifikasi merupakan menu yang tersedia untuk menampilkan setiap informasi setelah student enroll atau mendaftar course. Nah, di LMS ini juga terdapat fitur chat di mana fitur chat ini bisa digunakan oleh
teacher atau student bisa saling berkoordinasi via chat ya. Jadi student dan teacher bisa berkoordinasi, berkomunikasi menggunakan fitur chat ini atau antar mahasiswa atau antar siswa juga bisa berkomunikasi menggunakan fitur chat. Oke, terakhir, nah paling kita coba contohkan ya ini untuk LMS-nya kita coba login menggunakan akun siswa, kita masukkan NIM-nya, terus kita masukkan password yang sudah di setting sebelumnya. Otomatis di sini akan masuk ke halaman pembelajaran. Di sini ada home, terus dashboard yang tadi kita tampilkan. Ini terus di bagian My Course ini merupakan course yang bisa kita kerjakan. Kita klik salah satu course yang sedang berjalan. Nah, ini beberapa materi yang sudah diberikan oleh dosen. Ini filenya bisa kita klik dan otomatis akan eh, mendownload untuk materinya. Terus ini quiz. Jadi siswa juga bisa mengerjakan quiz yang sudah diberikan sebelumnya oleh teacher atau dosen. Bisa di-attempt quiz seperti yang dijelaskan sebelumnya. Seperti itu. Di sini juga terdapat fitur chat yang bisa digunakan. Jadi bisa chat dengan dosen atau bisa chat dengan teacher ataupun antar siswa atau mahasiswa. Gitu. Terus ketika kita login menggunakan akun admin, otomatis kita bisa melakukan edit kepada siswa. Ini kita bisa aktifkan edit mode-nya, terus kita bisa masuk ke bagian set administrator, administration. Kita bisa membuat user untuk mahasiswa, terus membuat course baru untuk mahasiswa. Nah, terus karena website kita ini kita menggunakan database, otomatis pasti menggunakan database server, pastinya ada kapasitas yang kita setting di servernya, seperti yang kita alokasikan untuk website LMS ini. Nah, di sini kita bisa lihat juga jumlah user yang aktif dan total pemakaian storage-nya. Oke, terakhir kita coba summary-kan. Nah, summary-nya dalam era digital, teknologi informasi berperan penting pastinya dalam pendidikan melalui platform Learning Management System atau LMS. Mata kuliah interaksi manusia dengan komputer atau IMK membahas bagaimana mendesain sistem komputer yang efektif dan user friendly pastinya untuk meningkatkan user experience. IMK bertujuan untuk membuat teknologi lebih intuitif dan nyaman digunakan, sementara LMS memungkinkan pengelolaan dan distribusi materi pembelajaran secara efisien. Dengan desain yang tepat, LMS dapat mendukung interaksi dinamis dan kolaborasi antara siswa dan pengajar, meningkatkan aksesibilitas keterlibatan dan hasil pembelajaran. Jadi LMS ini bisa memberikan pengelolaan dan distribusi materi yang disediakan oleh teacher untuk siswa. Jadi bisa berdiskusi dan berdiskusi secara online ataupun daring menggunakan suatu platform yaitu Learning Management System. Jadi untuk proses pembelajarannya itu bisa lebih efektif dan lebih efisien. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.